Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, yang kita semua mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, di mana pada siang hari yang mulia ini seraya melaksanakan ibadah puasa secara total. Mudah-mudahan pelaksanaan saum fi syahr Ramadan kiranya akan menambah nilai ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan mudah-mudahan pun kita bisa sempurnakan di tahun ini dengan niat yang selurus-lurusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Selawat beserta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in sampai kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah 3 hari kita melaksanakan ibadah kepada Allah melalui takarruban, melalui zikrullah. Segala niat yang kita lakukan mudah-mudahan kita sampai kepada batas tujuan. Karena apapun manusia di alam dunia punya ketergantungan, bahwa kita adalah ketergantungan kepada Rabbul Jalil. Karena apapun Rabb adalah yang maha kuasa di alam dunia. Allah menurunkan Al-Quran, kitab yang mulia. Senantiasa kitab Al-Quran dijadikan sebagai acuan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah melalui undangan yang tertera dalam Al-Quranul Karim yang begitu mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai imam kita. Allah memberikan sebuah pandangan di dalam Al-Quran melalui ayat Allah yang begitu mulia. Dipanggil segenap kaum muslimin yang berada di alam dunia. Apa? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa fi syahri Ramadan yang sekarang waktunya kita laksanakan. Untuk apa kita melaksanakan? Sebagaimana Allah sudah berfirman dan mewajibkan kepada umat-umat sebelumnya untuk taqarruban ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sadar apapun kita hidup di alam dunia punya keterbatasan umur kita. Tidak ada manusia yang kekal di alam dunia. Tidak ada manusia yang punya jaminan surga. Tidak ada manusia yang senantiasa kafah seluruhnya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
untuk kita mencapai derajat yang mulia sebagai hamba Allah yang beriman dan bertawakal. Bagaimana kita bisa membungsikan sebagai diri kita hamba-hamba yang beriman dan bertawakal kepada Allah? Maka momen puasa merupakan sebuah peringatan Allah untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa yang kita jalankan tidak lain adalah as-sawmi li wa anna azibih, kata Allah dalam surah hadis qudsinya. Allah berfirman bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa fi syahri Ramadan mengharapkan iman, mengharapkan pahala, maka Allah pasti akan memberikan nilai pahala yang begitu tinggi di hadapan Allah Rabbul Jalil. Melalui apa? Saum fi syahri Ramadan. Bahwa kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ada ketentuan di dalam syar'i bahwa kita total kehidupan kita sebagai kaum muslimin wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, bahwa kewajiban seorang muslim untuk wajib melaksanakan ibadah puasa sudah menemui batas waktu yang ditentukan, artinya mumayyid, bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kita adalah yang dewasa dalam pola pikir kita bahwa dalam rangka kita ibadah kepada Allah yang Allah kategorikan dalam hidup di alam dunia, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hidup di alam dunia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tahun ini, bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah secara baik. 2 tahun kita sudah berlalu melaksanakan ibadah yang pada hakikatnya kita masih diterpa kepada sebuah wabah yang bernama COVID-19. Maka dengan yakin dan percaya kita yang selalu taqarruban ilallah, kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan yang imannya tidak pernah luntur, yang imannya senantiasa berhakikat kepada Allah Rabbul Jalil, mudah-mudahan pun Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tinggal kita yang hidup di alam dunia yang Allah barangkali belum uji, tapi semua manusia dalam kehidupan pasti akan mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu bisa datang dari pribadi kita sendiri, ujian itu bisa datang dari anak kita, ujian bisa datang dari tetangga kita, ujian bisa datang dari istri kita. Bahkan setiap penjuru yang kita lakukan pasti akan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menerpa keujian itu dengan kesabaran, dengan ketakwalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka kita melaksanakan ibadah di syahri Ramadan, kiranya kita mengharapkan ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan pahala yang berlipat ganda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan dalam sebuah hadis yang sudah tenar kita dengar, bahwasanya puasa awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Kita melaksanakan ibadah syahrul fi syahri Ramadan pada awal tanggal 1 sampai Allah tentukan di tanggal 10, maka Allah akan turunkan rahmat dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sadar ataupun tidak sadar bahwa Allah senantiasa memperhatikan hambanya, bahwa setiap manusia melaksanakan ibadah kepada Allah selalu Allah berikan kemudahan, selalu Allah berikan kelapangan, selalu Allah berikan jalan keluar yang terbaik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Situasi kondisi sekarang yang kita barangkali masih dilematis dengan sebuah wabah virus 19
yang senantiasa kita harus waspada, senantiasa kita pun harus menjaga diri untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka kita bagaimana ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wabah itu tidak senantiasa menular kepada kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita dan sebagainya. Maka melalui doa fi syahri Ramadan inilah insyaallah seluruh doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah maka Allah akan kabulkan. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa fi syahri Ramadan, mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan insya Allah kita esok akan mendapatkan di hari yang keempat fi syahri Ramadan ini. Mudah-mudahan pun Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini secara total untuk kita lebih taqarruban ilallah, untuk mencapai derajat ketakwaan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan yang penuh rahmat ini terkadang kita punya saudara masih ada yang secara sukarela bahkan tidak punya malu ketika harus berjumpa kepada saudaranya yang berpuasa. Dia enak melaksanakan sebuah rutinitas yang sulit untuk dikendalikan. Merokok terkadang tidak punya aturan, makan tidak lagi dia punya aturan. Tatkala harus berjumpa kepada saudaranya hanya bisa mengutarakan kata-kata maaf, bahwa dosa kita, bahwa perbuatan kita yang menilai bukanlah tetangga kita tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu puasa adalah ikatan antara kita dengan Rabb kita, ikatan kita antara keyakinan yang kita miliki berupa iman dan ketauhidan. Maka melalui puasa salah satu perintah yang Allah berikan di tahun ini, mudah-mudahan perintah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan seutuh-utuhnya untuk mencapai derajat yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah sugesti kepada kita semua melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, maka insya Allah tatkala dia tulus ikhlas melaksanakannya karena mengharap ridha dan maghfirah Allah, yakin dan percaya bahwa ampunan Allah begitu luas, bahwa apapun yang kita lakukan ampunan Allah senantiasa meliputi dalam kehidupan kita. Catatan amalkan kita senantiasa berada di bukunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Maghfirah tidak mungkin kita bisa berjumpa, bulan Maghfirah tidak mungkin kita bisa ketemu kepada tahun-tahun yang datang. Maka selagi kita masih mau berdoa kepada Allah, selagi kita memunajatkan diri kita kepada Allah, selagi kita mohon dikabulkan seluruh doa-doa kita kepada Allah, baik sholat kita, baik puasa kita, baik zakat kita, maupun tilawatil Quran yang kita dengungkan, yang kita lantunkan demi untuk mendekatkan diri, keyakinan kita kepada Allah, insya Allah dari satu derajat yang Allah berikan maka terkumpul beberapa derajat pahala di hadapan Allah yang begitu mulia, karena kita sebagai hamba sadar bahwa apapun seorang hamba yang hidup di alam dunia wajib taat kepada yang punya dunia. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini, maka kita niatkan dengan tulus ikhlas, maka kita niatkan dengan rasa kesadaran diri pribadi kita, selagi Allah panjangkan umur kita, selagi Allah berikan kekuatan pada jiwa kita, selagi Allah masih mempersatukan antara ruh dengan badan kita, maka laksanakanlah ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bulan yang penuh ampunan yang Allah berikan kepada kita masih leluasa, masih lapang untuk kita laksanakan selagi kita punya niat yang baik, selagi kita punya sesuatu yang bernilai ibadah, maka laksanakanlah di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir tentu kalimat sugesti yang
Allah berikan melalui peringatan yang diberikan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita dipanggil Allah, karena barangkali manusia, setiap manusia yang hidup di alam dunia pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala manusia melaksanakan ibadah kepada Allah melalui sahum bi syahrul Ramadan, insyaallah segala dosanya, segala perbuatan kesalahannya, segala amalan-amalan yang tidak sesuai, selagi dia tubu ilallah taubatan nasuha, insyaallah di bulan suci yang penuh ampunan ini, manusia yang meninggal dunia maka terlepas daripada itqun minan nar, maka siksa neraka Allah akan hapuskan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia, mari sama-sama kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepanjang kepada kita semua, kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah gampangkan tatkala kita harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga yang halal, kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa melaksanakan dengan ikhlas karena ibadah melalui sholat kita, melalui saum puasa kita, melalui tilawatul Quran kita, maka di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini, maka mudah-mudahan kita bisa berjumpa kepada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka kita menjadi manusia yang kafah, yang sempurna, menjadi manusia yang taat kepada Allah, melaksanakan seluruh titah dan perintah Allah, dan mudah-mudahan pun kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.